Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa mutawakkilin rahimakumullah. Di antara narasi Sumbang dan Liar Pak Imad, ya, dia mengutip kalamnya Habib Bahrun Dalwa yang saya tidak tahu siapa yang dimaksud, bahwa katanya Habib Bahrun mengatakan mereka pembatal nasab Ba'alawi kok membaca kitabnya Ba'alawi. Berangkat dari narasi ini, Pak Imad mengambil sikap tidak akan lagi membaca kitab-kitab Ba'alawi. Masih banyak kitab yang lain, ribuan kitab yang lain ada gitu selain karangan-karangan Ba'alawi. Kok bersedekah diundat-undat, diungkit-ungkit, lalu menyampaikan dalil, mengutip satu ayat, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengundat-undat, mengungkit-ungkit, dan dengan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyakiti. Pertama yang saya tanggapi daripada narasi Pak Ahmad ini, kok Pak Imad hanya mengutip kalamnya Habib Bahrun, yang tentu dari narasi itu merasakan keanehan gitu ya. Mereka membatalkan nasab Ba'alawi tapi membaca karangannya. Andai kan ini betul ada kalam seperti itu, tapi kenapa Pak Imad tidak menyampaikan ada kiai seperti Gus Kausar itu juga menarasikan yang sama? Ya yang saya tanggapi, yang saya pahami maksudnya, Gus Kausar merasakan aneh gitu, suatu yang lucu ya, gimana mereka begitu menggebu-gebu membatalkan nasab Ba'alawi, begitu semangat dan tampak emosi, tapi satu sisi membaca karangan Ba'alawi. Memang aneh, memang seperti merangkul lalu dipukul lalu merangkul. Nah, yang kedua yang saya ingin tanggapi, Pak Imad beristidlal dengan ayat ini itu terlalu memaksakan, Pak. Ini ayat ini bicara tentang sedekatul mal. Ya bolehlah Anda mengeles, ya nyampaikan ilmu juga kan sedekah. Menebarkan kebaikan itu sedekah, oke. Tetapi ada satu yang Anda, saudara, tidak mungkin ngeles, Pak. Man wal adza itu bisa membatalkan sedekah kalau dari sumber yang sama datangnya. Pelaku dan ucapan bersumber dari orang yang sama. Kalau dari orang yang berbeda, nggak nyambung. Habib siapa yang bicara, Habib siapa yang ngarang kitab. Dan tentu itu kan begini terjadi, kenapa? Karena Bapak telah membuat kaidah yang itu sesat. Apa kaidahnya? Satu kesalahan disematkan pada suatu plat. Dan itulah banyak ditiru oleh pemuja-pemuja saudara. Ya, bagi saya nggak ngaruh Pak Imad berbicara begitu. Jangankan satu Pak Imad, 1000 Pak Imad nggak ada artinya bagi saya. Dia nggak pakai kitab karangan dan Ba'alawi nggak rugi dengan hal itu. Kenapa saya mengatakan begini? Karena banyak ulama-ulama kibar yang ilmu diakui, kualitasnya diakui, terang menderang. Bagaikan matahari berada di langit di siang bolong, nggak ada awan, nggak ada mendung. Mencintai Ba'alawi, takdim dengan Ba'alawi, membaca karya-karya Ba'alawi seperti Said Muhammad Al-Maliki, ayahandanya Said Alawi Al-Maliki, bangga punya nasab ilmu kepada Ba'alawi, sampai disebut silsilah Dhahabiyah. Nah, ada juga ya Syekh Yasin Al-Fadani, bangga juga punya sanad hadis dari Ba'alawi. Ya, Syekh Nawawi begitu memuja dengan Ba'alawi. Banyak ulama-ulama Nusantara mengagungkan dan mencinta Ba'alawi. Lalu siapa saudara? Ya, bagi saya narasi itu angin ya. Angin puting beliung yang hanya bikin berisik sementara, udah habis itu berlalu. Ya,
Jadi memang saudara memang karakternya begitu ya, sering bernasih serampangan, narasi sumbang dan liar, termasuk fatwa saudara yang sesat itu. Ya, saudara mengatakan haram mengikuti Syekh Al-Khatami yang mengakui keabsahan nasab Ba'alawi. Ba'alawi itu nasabnya terputus. Ya silakanlah saudara begitu. Ya, silakan. Tapi bagi saya, siapa saudara, siapa Syekh Ibnu Hajar Al-Khatami, tidak bisa dibandingkan. Saudara punya karya kecil-kecilan gitu ya, beberapa karya, kata orang banyak, tapi kalau dibanding dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Khatami, enggak apple to apple, Pak. Bagaikan setitis air di tengah lautan, di tengah samudra. Seharusnya saudara bercermin gitu, berpikir ketika bernarasi. Nah, jadi kalau saya menanggapi dan memahami fatwa saudara itu sesat, keliru dan tentu salah. Kenapa? Karena berangkat dari dalil yang rapuh. Sampai sekarang saudara masih memegangkan kitab Syajarah Mubarakah dengan berdalil Ubaidillah nggak disebut, padahal Syekh Abdul Qadir Jilani nggak disebut di situ. Tapi kenapa saudara menyambungkan nasab Wali Songo salah satunya ke Al-Jailani, lalu juga disambung ke Al-Mushal Khadim? Coba mana kitabnya yang mengesahkan, mana surah istifadahnya? Lagi kitab ini pula kan betulkah itu karangan Imam Marozi? Sementara kitab nasab tidak menyebutkan. Kitab-kitab yang menyebutkan karangan ulama tidak menyebutkan kalau ini adalah karangan Imam Marozi. Siapa juga penemunya majhul, Pak? Masa Bapak nggak tahu? Tahun berapa? Tahun 825 ya. Belakangan. Siapa Wahid Samsudi yang menemui itu? Majhul. Adakah kitab apa manuskrip pembandingnya? Nggak ada. Jadi kalau Bapak bicara disiplin kaidah yang Bapak pakai memang itu kuat ya. Artinya itu bukan kuat, artinya ketat gitu ya. Kalau disasarkan pada kitab Syajarah itu akan ambiar, Pak. Ya memang begitu ya, Bapak itu tasaddud keluar, tasahul ke dalam. Jadi fatwa saudara saya pahami, saya nilai itu sesat dan menyesatkan. Dan saya mengatakan pada kesempatan ini adalah haram mengikuti fatwanya Pak Imad. Itu saja ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.